Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang perkembangan pemikiran tasawuf dan tarekat di Nusantara. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Devi Herdianti, yang kedua Eti Sulasmi, yang ketiga Eva Triani, dan yang keempat Vina Setiani. Pokok bahasan yang pertama, pengertian tasawuf, dasar hukum tasawuf, tokoh sufi Nusantara, perkembangan tasawuf, pengertian tarekat, sejarah tarekat di Nusantara, dan macam-macam tarekat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Sulasmi, NIM 18-17-40-2183, mencoba menjelaskan mengenai tentang pengertian tasawuf. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata tasawwafa yatasawwafu, artinya bulu domba. Sedangkan secara terminologi, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang pendalaman dan pemahaman aspek-aspek spiritual. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai tentang dasar hukum tasawuf, yakni terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 5 dan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Tokoh sufi Nusantara Hamzah Fansyuri. Hamzah Fansyuri diakui salah seorang pujangga Islam yang sangat populer di zamannya. Namanya tercatat sebagai tokoh kaliber besar dalam perkembangan Islam di Nusantara dari abadnya hingga abad kini. Yang kedua, Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri lahir di kota Ranir, pantai Gujarat, India. Guru yang paling berpengaruh adalah Abu Nafs Sayyid Imam bin Abdullah bin Syaiban, seorang guru tarekat Rifaiyah. Araniri merupakan tokoh pembaruan Islam di Aceh. Pembaruan utamanya adalah memerangi aliran Wujudiyah yang dianggap aliran sesat. Karya-karyanya diantaranya Asyirat Al-Mustaqim. Kemudian Abdul Rauf Singkel. Nama lengkapnya Abdul Rauf Singkel, dalam ejaan bahasa Arab disebut Abdul Rauf bin Al-Jawi Al-Fansyuri Ang-Singkli. Selanjutnya akan disebut Abdul Rauf. Ia adalah seorang Melayu dari Fansyur Singkil di wilayah pantai barat Laut Aceh. Karya beliau diantaranya Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thariq Al-Quwaisy. Perkembangan tasawuf. Tasawuf di era modern. Pada era ini lebih terarah ke sifat individualisme karena mereka hanya mengejar materi dan mendewakan harta. Di sini tasawuf memiliki peran sebagai pedoman manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Di sini peran tasawuf sebagai jalan kembali pada yang benar. Jadi, kita boleh menikmati dunia, tetapi juga harus menyiapkan akhirat. Usahakan antara dunia dan akhirat bisa seimbang. Pengertian tarekat. Secara etimologi, tarekat berasal dari kata thariqah yang artinya jalan, metode, atau tata cara. Secara terminologi, tarekat adalah jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat tabi'in serta keturunannya dan rantai-merantai. Sejarah tarekat di Nusantara. Sejarah tarekat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sofistik itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa para wali, sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Tarekat Nusantara yang pertama Naksabandiyah, yang kedua Qadiriyah, yang ketiga Syadziliyah, yang keempat Syatariyah. Tarekat Naksabandiyah, pendirinya yaitu Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari An-Naksabandiyah. Pertama masuk dipelopori oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Penyebarannya terjadi pada abad ke-9
ke-11. Di Indonesia juga terdapat tarekat Naqsabandiyah Haqqani yang dikenalkan oleh Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani. Orang pertama kali diangkat sebagai wakil Syekh Naqdim Adil Haqqani di Indonesia adalah Kiai Haji Taufikur Rahman Al-Subhi dari Pekalongan. Yang kedua, tarekat Qadiriyah. Pendirinya yaitu Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Sailah Musa Jangkidos bin Musa Asani. Di Indonesia, tarekat ini dibawa oleh Syekh Fansyuri yang berasal dari Aceh. Tarekat Qadiriyah ini selain berkembang di Aceh juga menyebar dan berkembang di Banten. Yang ketiga, tarekat Syadziliyah. Pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Harim bin Kusyai. Tidak diketahui siapa yang membawa tarekat ini ke Indonesia, namun ada satu hal yang pasti bahwa tarekat ini berkembang di Pulau Jawa. Yang keempat, tarekat Syatariyah. Pendirinya yaitu Syekh Abdullah Al-Syatar. Syekh Abdul Rauf merupakan penanggung jawab terhadap penyebaran tarekat ini. Kemudian tarekat ini semakin berkembang karena dibawakan oleh murid dari Syekh Abdul Rauf. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.